Informasi lainnya, pemirsa, Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025 mencapai 4,76%. Sementara itu dalam laporan World Economic Outlook, tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 5% di 2025 dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Indonesia masih menempati posisi teratas sebagai negara dengan tingkat pengangguran tertinggi di ASEAN pada 2025. Berdasarkan laporan Trading Economics, tingkat pengangguran di Indonesia mencapai 4,79% pada periode Maret 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 7 juta penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran negara ASEAN menurut data Trading Economics, negara ASEAN yang tingkat penganggurannya mirip dengan Indonesia hanya Brunei Darussalam. Sedangkan negara-negara tetangga lain tingkat penganggurannya jauh lebih rendah. Adapun Filipina mencapai 3,7%, Malaysia 3%, dan tingkat pengangguran paling sedikit di ASEAN yakni Kamboja yang hanya mencapai 0,27%. Sebelumnya, Dana Moneter Internasional atau IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia pada 2025 akan mencapai 5%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April 2025, IMF mencatat tren pengangguran di Indonesia cenderung meningkat, yaitu 4,9% pada 2024, 5% di 2025, dan diproyeksikan 5,1% pada 2026. Berbagai sumber, IDX Channel. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ina Kameto Saadah. Di sini saya dan teman-teman dari kelompok 6 akan membahas tentang masalah yang ada di Indonesia, yaitu pengangguran terbuka. Masalah pengangguran terbuka menjadi isu yang penting dan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Apa itu pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki pekerjaan, padahal ia sudah siap bekerja dan juga sedang mencari pekerjaan. Contohnya, lulusan baru yang sudah aktif mencari kerja tetapi belum mendapatkan pekerjaannya. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pengangguran terbuka itu terjadi karena ketidakseimbangannya antara jumlah orang yang mencari kerja dengan lapangan pekerjaan yang sebenarnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa penyebab utama dalam pengangguran terbuka. Yang pertama itu ada pertumbuhan tenaga kerja yang tidak seimbang dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Yang kedua ada keterbatasan keterampilan sehingga lulusan sekarang tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Terus yang ketiga ada perubahan teknologi. Jadi di zaman sekarang tuh banyak pekerjaan akan digantikan oleh mesin. Terus yang terakhir itu ada krisis ekonomi yang menyebabkan perusahaan akan melakukan pengurangan tenaga kerja. Yang selanjutnya ada dampak pengangguran terbuka. Dampak pengangguran terbuka itu bisa sangat luas, baik bagi individu maupun negara. Dampak pengangguran terbuka bagi individu yaitu bisa menyebabkan stres, menurunnya pendapatan, otomatis masyarakat jadi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus dampak pengangguran terbuka terhadap negara itu bisa menyebabkan menurunnya produktivitas nasional, meningkatkan kemiskinan, dan bahkan bisa memicu masalah sosial seperti kriminalitas. Sebagai contoh, di Indonesia, tingkat pengangguran pada tahun-tahun terakhir ini masih cukup tinggi, terutama pada kalangan SMA dan perguruan tinggi. Banyak kalangan atau lulusan yang masih belum terserap pada dunia kerja karena persaingan yang ketat dan kurangnya pengalaman. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengalaman dalam bekerja. Untuk yang selanjutnya, upaya mengatasi pengangguran. Yang pertama, upaya mengatasi pengangguran adalah mendorong sektor industri untuk membuka pekerjaan yang lebih banyak. Yang kedua, mendorong kewirausahaan serta ekonomi kreatif. Yang ketiga, pendidikan serta pelatihan vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Yang keempat, membuka lapangan pekerjaan baik di sektor formal maupun di informal. Yang kelima, kebijakan pemerintah juga
dapat disimpulkan bahwa pengangguran terbuka adalah masalah serius yang berdampak pada ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penyebab utamanya adalah terbatasnya lapangan kerja dan keterampilan yang belum sesuai kebutuhan industri. Solusinya perlu dilakukan bersama oleh pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus terus mengasah kemampuan dan menciptakan peluang kerja agar angka pengangguran terbuka dapat berkurang.